warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukhtaramin, para alim ulama yang saya taati, Dewan Hakim yang saya hormati, serta rekan-rekanku senasib seperjuangan yang berbahagia. Sebanyak butiran pasir di lautan, sebanyak hembusan angin yang menyejukkan, sebanyak kedipan mata yang spontan terjadi, maka sebanyak itu pula lah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti acara Shipbuilding Islamic Festival dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat bermahkotakan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada sang pujaan, pemilik syafaat yang senantiasa kita nantikan di akhirat kelak, yakni baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang saya hormati, perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini menyampaikan ceramah yang berjudul Peran Pemuda sebagai Garda Terdepan Bangsa dalam Era Revolusi Industri 4.0 dengan meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia telah memasuki masa globalisasi, di mana semua aspek telah terbaharui oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini tentu saja telah mengantarkan dunia pada titik kemajuan yang sangat pesat. Dengan globalisasi, dunia telah sampai pada masa revolusi industri 4.0, di mana tenaga manusia mulai tergantikan oleh sistem teknologi. Dengan demikian, peran pemuda sangat dibutuhkan untuk menjadi tombak penentu kemajuan bangsa. Ketangguhan di masa depan bagaimanapun bergantung pada generasi penerus. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua adalah harus mempersiapkan sebaik dan semaksimal mungkin generasi penerusnya agar tidak menjadi dzurriyyatan di'afan atau generasi yang lemah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, strategi dan hal-hal yang harus dimiliki oleh generasi muda Indonesia untuk menyongsong dan meraih kesuksesan dalam era revolusi industri 4.0 adalah leadership, language skill, teknologi IT, dan juga writing skills. Pemuda Indonesia wajib menerapkan hal-hal tadi agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0. Dapat kita ambil contoh dalam bidang leadership dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan sosok pemimpin paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah teladan dalam setiap aspek kehidupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan administratif yang tinggi dalam mengelola, mengatur dan menempatkan seluruh anggota
masyarakatnya dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuannya. Dalam kepemimpinannya, beliau selalu mengedepankan akhlak mulia, tidak pernah mencaci dan menegur kesalahannya, tidak pernah mencari kesalahan orang lain, serta tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Masya Allah. Dengan demikian, ada beberapa hal yang harus dipegang teguh oleh pemuda saat ini untuk mewujudkan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Dengan semakin dekat kepada Allah, hati menjadi tenang karena selalu terikat, tak mudah goyah walaupun dipaksa untuk berkhianat. Yang kedua adalah menyaring segala informasi. Di zaman yang super cepat seperti sekarang ini, sangat mudah untuk mengakses segala informasi yang belum tervalidasi, membuat mulut mudah mengkritisi, padahal otak kosong tak berisi. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Kedua hal tersebut dapat diperoleh dengan memperkaya literasi dan meluaskan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir adalah berpegang teguh pada 4 pilar negeri. Pemerintah dan pemuda Indonesia wajib mensosialisasikan dan menerapkan nilai-nilai 4 pilar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Dapat kita ambil benang merah bahwasannya kedudukan dan peran pemuda memanglah sangat vital di era revolusi industri 4.0 ini. Sehingga kemajuan bangsa berada di tangan mereka. Sebagaimana kata pepatah, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Hadirin rahimakumullah. Sebagai generasi muda yang memiliki tugas untuk menjalankan roda kepemimpinan, maka kita wajib dan harus untuk meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, mau ya kalau kita bersalawat bersama-sama? Mari kita sampaikan salam rindu dan cinta kita kepada sang revolusioner dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata dan kekurangan adalah milik saya pribadi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Thumma salam.